Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi kami di kayu salib dan bangkit kembali agar kami dapat hidup. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Bahkan Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kami sehingga kami dapat mengalami kasih Bapa. Hari ini hamba ingin sharing tentang bagaimana kita tahu bahwa kasih Bapa telah bertumbuh, telah sempurna di dalam diri kami. Karena hal ini sangat penting, Tuhan Yesus buka hati kami agar kami dapat mengerti. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jadi saudara, jadi kasih, hormat, dan taat. Ya, saya mulai dengan satu cerita. Satu calon mempelai laki-laki sangat gugup saat ia dan tunangannya sedang mendiskusikan rencana pernikahan mereka dengan pendeta mereka. "Saya ingin melihat salinan janji pernikahannya," kata pemuda itu. Dan pendeta menyerahkan salinan itu kepadanya. Dia membacanya dengan cermat dan mengembalikannya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Tidak ada tertulis di sana bahwa dia menaatiku." Jadi untung tunangannya perempuan pintar ya. Tunangannya tersenyum, meraih tangannya dan berkata, "Kata taat tidak harus ditulis di buku. Itu sudah tertulis kasih di hatiku." Nggak perlu ditulis, ya udah ada di hati aku. Nah saudara, inilah kebenaran yang terkandung di dalam bagian 1 Yohanes ini. Sampai saat ini penekanannya adalah pada orang-orang Kristen yang saling mengasihi. Namun hari ini kita akan beralih ke topik yang lebih dalam, lebih penting, yaitu adalah kasih orang percaya kepada Bapa. Ya, kita tidak dapat mengasihi sesama atau saudara kita jika kita tidak mengasihi Bapa surgawi kita. Pertama-tama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Baru kita dapat mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi kata kunci dalam perikop ini adalah kata sempurna. Tuhan ingin menyempurnakan diri kita, kasihnya kepada kita, dan kasih kita kepadanya. Ya, kata sempurna itu berarti membawa gagasan kasih yang lebih dewasa, kasih yang lengkap gitu ya. Orang percaya tidak hanya bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan, namun ia juga harus bertumbuh dalam kasihnya kepada Bapa. Dia melakukan ini sebagai tanggapan atas kasih Bapa yang minggu lalu kita pelajari. Allah ada kasih. Yesus Kristus mengorbankan dirinya ke dunia karena kasihnya kepada kita. Maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, seberapa besar kasih Tuhan kepada kita? Saudara, dengan mengirimkan putranya mati bagi kita. Dia mengasihi anak-anaknya sama seperti dia mengasihi Kristus. Dan Yesus mengatakan kepada kita bahwa Bapa menginginkan agar kasih yang dimilikinya, jadi kasih yang dimiliki Allah Bapa terhadap anak, terhadap Yesus Kristus, ada di dalam kita ini, di dalam diri anak-anaknya. Nah, dengan kata lain, kehidupan Kristen adalah pengalaman sehari-hari bertumbuh dalam kasih Allah. Jadi hal ini mencakup pengenalan seorang Kristen akan Bapa surgawinya secara lebih mendalam seraya ia bertumbuh dalam kasih. Nah saudara, jadi sangat mudah mengotak-ngotakan kehidupan Kristen dan menjadi sibuk dengan bagian-bagian individunya dibandingkan keseluruhan gambarannya saudara. Jadi satu kelompok mungkin menekankan orang Kristen yang paling penting kudus atau meraih kemenangan atas dosa. Yang lain mungkin menekankan kesaksian atau pergi untuk amanat agung. Atau yang lain menekankan harus keterpisahan dari dunia. Yang lain mungkin menekankan pelayanan. Saudara, namun masing-masing penekanan ini sebenarnya merupakan hasil sampingan dari satu hal ini, yaitu kasih orang percaya yang bertumbuh kepada Bapa di surga. Kasih Kristen yang matang merupakan kebutuhan utama yang besar di antara umat Allah. Nah, di bagian ini saudara, tanda kasih yang sudah disempurnakan. Bagaimana kita tahu bahwa kasih Bapa itu sudah disempurnakan di dalam kita?
Bagaimana orang percaya bisa mengetahui bahwa kasihnya kepada Bapa sudah disempurnakan? Nah, paragraf 1 Yohanes ini mengemukakan 4 bukti. 1, saudara, kita mempunyai keberanian. Yang kedua, kita memiliki kasih yang tidak pura-pura. Dan yang ketiga, kita buktinya adalah kita taat, tapi bukan taat yang maksa, taat yang harus dipaksakan, tetapi taat yang penuh sukacita. Yang keempat adalah kemenangan. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 5. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara-saudaranya. 5:1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Taat, saudara ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Jadi ada 4. Pertama adalah keberanian, yaitu tidak takut. Yang kedua adalah kasih yang tidak pura-pura. Yang ketiga adalah taat melakukan perintahnya dengan sukacita. Dan yang keempat adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Oke? Pertama, saya akan bahas keberanian. 2 kata baru muncul dalam pembendaharaan kata Yohanes di sini: ketakutan dan siksaan. Dan ini juga ditulis untuk orang-orang beriman, saudara. Mungkinkah umat Kristen justru bisa hidup dalam ketakutan dan siksaan? Ya, saudara, sayangnya banyak orang yang mengaku beriman mengalami ketakutan dan siksaan hari demi hari. Dan alasannya adalah karena mereka tidak bertumbuh dalam kasih Bapa. Jadi kata keberanian di sini berarti percaya diri, mempunyai kebebasan berbicara. Ini tidak berarti lancang atau kurang ajar. Orang yang beriman mengalami kasih yang sempurna akan bertumbuh dalam keyakinannya terhadap Tuhan. Dia memiliki rasa takut yang hormat kepada Tuhan, bukan rasa takut yang menyiksa. Ia adalah orang anak yang menghormati bapaknya, bukan seorang tahanan yang merasa ngeri di hadapan hakim. Jadi kita telah mengadopsi kata Yunani untuk rasa takut ke dalam kosakata bahasa Inggris, yaitu fobia, saudara. Nah, jika seseorang merasa takut, ya, itu disebabkan oleh sesuatu di masa lalu yang menghantuinya. Mungkin dulu ada trauma apa, atau sesuatu di masa sekarang yang membuat mereka kesal, ya. Atau ada sesuatu hal gitu ya. Atau sesuatu di masa depan yang mereka rasa mengancamnya. Atau mungkin kombinasi ketiganya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu takut akan masa lalu, masa kini, atau masa depan. Karena ia telah mengalami kasih Allah, dan kasih ini disempurnakan dalam dirinya hari demi hari. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Namun orang Kristen tidak takut akan penghakiman di masa depan, karena
Kristus telah menanggung penghakiman demi dia di kayu salib. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan berpindah dari alam maut ke dalam alam hidup. Nah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita di dalam Alkitab sudah ditulis bahwa kita tidak akan masuk ke dalam alam maut. Tergantung ada keberanian gak untuk percaya itu saudara. Bagi seorang Kristen, penghakiman bukanlah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu sudah lewat. Dosa-dosanya sudah dihakimi di kayu salib. Dan dosa-dosa itu tidak akan pernah ditimpakan lagi terhadap dia. Jadi, rahasia keberanian kita untuk percaya itu saudara adalah sama seperti Dia, yaitu Yesus Kristus. Demikian pula kita di dunia. Kita tahu bahwa kita akan menjadi seperti Dia ketika Dia datang kembali. Namun pernyataan tersebut merujuk terutama pada tubuh kemuliaan yang akan diterima orang-orang percaya. Secara posisi, kita saat ini berada seperti Dia. Nah saudara, kita begitu erat diidentikan dengan Yesus sebagai anggota tubuhnya, sehingga kedudukan kita di dunia ini seperti kedudukan Yesus Kristus yang mulia di surga saudara. Nah, itu berarti apa? Allah Bapa memperlakukan kita sekarang sebagaimana Dia memperlakukan Yesus Kristus. Kalau begitu, saudara, Allah Bapa memperlakukan kita seperti Dia memperlakukan Yesus Kristus, bagaimana bisa kita merasa takut? Jadi kita tidak perlu takut akan masa depan karena dosa-dosa kita telah dihakimi di dalam Kristus ketika Dia mati di kayu salib. Bapa tidak dapat menghakimi dosa-dosa kita lagi tanpa menghakimi putranya. Karena sama seperti Yesus, sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. Kita tidak perlu takut dengan masa lalu karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Sejak awal hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Bukan karena kita mengasihi Dia, namun karena Dia mengasihi kita. Sebab jika dahulu kita bermusuhan karena dosa, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Terlebih lagi jika kita berdamai, kita akan diselamatkan oleh kehidupannya. Saudara. Jadi saudara, jika Tuhan mengasihi kita ketika kita berada di luar keluarga, masih asing, saat kita tidak menaatinya, betapa besar kasihnya kepada kita sekarang, karena kita sekarang ada di dalam keluarga, yaitu anak-anaknya. Jadi saudara, kita tidak perlu takut akan masa kini, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ketika kita bertumbuh dalam kasih Allah, kita tidak lagi merasa takut akan apa yang Dia lakukan. Tentu saja ada takut akan Tuhan yang tepat, namun bukan jenis rasa takut yang ngeri gitu saudara, yang menghasilkan siksaan di dalam batin, ya. Tapi takut untuk tidak mengasihi Dia, hormat kepada Dia. Karena apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menimbulkan rasa takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh pengangkatan sebagai anak yang melaluinya kami berseru, Ya Aba, Bapa. Sebab Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara, namun semua yang kita tidak takut ini menang secara luar biasa melalui Dia yang mengasihi kita. Nah, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, maupun makhluk ciptaan lainnya, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, jika kita ada di dalam Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita. Uang mungkin bisa dicolong orang dari kita, ya. Mungkin kita punya ada sesuatu bisa hilang daripada kita. Tetapi Yesus Kristus tidak bisa diambil dari kita apapun.
Coba kita bayangkan, tidak ada satupun ciptaan saat ini, masa depan, yang dapat menghalangi kita dari kasih Tuhan. Ya saudara, untuk itulah kita harus berani. Penyempurnaan kasih Tuhan dalam hidup kita biasanya melalui beberapa tahap. Ketika kita tersesat, kita hidup dalam ketakutan dan tidak tahu apapun tentang kasih Tuhan. Setelah kita mempercayai Yesus Kristus, kita menemukan campuran rasa takut dan kasih yang membingungkan di dalam hati. Ada takut-takut dikit, tapi juga ada rasa kasih, saudara. Jadi ketakutan sebenarnya adalah awal dari siksaan. Jadi kalau kita takut itu kayaknya bagaimana ya? Kita menyiksa diri sendiri saat merenungkan apa yang di depan, ya kan? Banyak orang yang sangat menderita ketika mereka pengen pergi ke dokter gigi, saudara. Mereka tersiksa karena mikirin bagaimana giginya dibor. Nah, pikirkanlah bagaimana orang yang belum diselamatkan sekarang, saudara, harus menderita ketika dia memikirkan hari penghakiman. Mereka nggak punya jaminan, saudara. Kalau pada saatnya mereka dihakimi, betapa takutnya mereka, saudara. Namun kita sebagai seorang Kristen mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Ia juga mempunyai keberanian menghadapi kehidupan saat ini. Karena tidak ada situasi kehidupan saat ini, saudara, seberapa sepinya ekonomi, seberapa gonjang-ganjingnya politik, yang dapat dibandingkan dengan betapa parahnya nanti di hari penghakiman. Jadi Tuhan ingin anak-anaknya hidup dalam suasana kasih dan tidak takut, yang penuh dengan keyakinan, bukan rasa takut dan siksaan. Ya saudara, jika kasih Tuhan ada di dalam kita sudah tidak perlu takut akan hidup atau mati, saudara. Nah, ini ada keuntungan besar kalau kita tidak takut hidup atau mati, saudara. Karena kita sedang disempurnakan dalam kasih Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, tidak ada yang dapat memisahkan. Namun ketika kita bertumbuh dalam persekutuan dengan Bapa, lambat laun itu rasa takut itu bisa hilang habis, saudara. Dan hati kita dikendalikan oleh kasih-Nya aja. Seorang Kristen yang belum dewasa itu biasanya terombang-ambing antara rasa takut dan kasih. Seorang yang Kristen yang matang, dia akan bersandar pada kasih Tuhan. Jadi semakin bertumbuhnya keyakinan akan kasih Tuhan, merupakan salah satu bukti awal bahwa kasih kita kepada Tuhan semakin matang. Namun, keberanian ini tidak pernah berdiri sendiri. Ini akan mengarah pada hasil moral lainnya, yaitu yang kedua, kasih kita kepada Allah Bapa selalu akan menghasilkan kasih yang tidak pura-pura terhadap sesama kita. Ya. Ini dia yang ketujuh kalinya jika seorang berkata dia ada di dalam dia, maka ya saudara. Jadi kita telah menemukan ungkapan penting ini beberapa kali dan setiap kali kita tahu apa yang akan terjadi. Peringatan untuk tidak berpura-pura. Ya, jika saudara mengatakan bahwa Anda ada di dalam Yesus, maka Anda wajib untuk hidup seperti Yesus hidup. Nah, seperti itu. Ya, jadi pertama saudara, ketakutan dan kepura-puraan biasanya berjalan bersamaan. Kepura-puraan ya sekarang kata kerennya drama, saudara. Apa alasannya orang drama? Takut, saudara. Ya, takut apa? Takut ya. Faktanya mereka dilahirkan bersama ketika pria dan wanita pertama berbuat dosa. Begitu Adam dan Hawa merasakan kesalahan mereka berusaha bersembunyi dari Tuhan, menutupi ketelanjangan mereka. Namun baik penutup maupun alasan mereka tidak dapat melindungi mereka dari pandangan Allah yang Maha melihat. Adamnya akhirnya mengaku, "Aku mendengar suaramu di taman dan aku takut," saudara. Namun ketika hati kita sudah yakin terhadap Tuhan Yesus, maka tidak perlu lagi kita berpura-pura, baik kepada Tuhan
maupun kepada orang lain. Seorang Kristen yang kurang percaya pada Tuhan akan kurang percaya pada umat Tuhan lainnya. Akhirnya drama, saudara. Ya, salah satu siksaan yang ditimbulkan oleh rasa takut adalah kekhawatiran yang terus-menerus. Seberapa besar ya orang bisa nilai saya? Orang lihat saya gimana sih? Ya, apakah saya diakui di sini? Ya kan? Akhirnya dia bersikap agak lain gitu loh ya. Namun ketika kita memiliki keyakinan terhadap Tuhan, ketakutan ini hilang dan juga kita dapat menghadapi Tuhan dan manusia tanpa rasa khawatir. Ya. Contoh, berapa banyak anggota yang kamu miliki di gerejamu? Seorang pengunjung bertanya kepada pendeta. Hampir 1000, jawab pendeta. Wah, pastinya banyak sekali orang yang mencoba untuk menyenangkan kamu, seru pengunjung itu. Akhirnya pendeta itu ngomong, izinkan saya meyakinkan Anda teman saya, bahwa saya tidak pernah berusaha menyenangkan semua anggota saya, atau bahkan beberapa dari mereka, kata pendeta sambil tersenyum. Saya hanya bertujuan untuk menyenangkan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dosa mereka adalah berpura-pura. Mereka berusaha membuat orang berpikir bahwa mereka lebih mengasihi sesama dan spiritual daripada yang sebenarnya. Berpura-pura merupakan salah satu aktivitas favorit anak kecil. Ya, pura-pura nangis, pura-pura tangan kejepit padahal bohongan gitu, saudara. Namun tentunya bukan merupakan tanda kedewasaan pada orang dewasa. Orang dewasa harus mengenal diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri, memenuhi tujuan penyelamatan Kristus. Kehidupan mereka harus ditandai dengan kasih yang tidak pura-pura. Kasih ya kasih. Ya, kalau tidak mengasihi, ya nggak usah pura-pura mengasihi, gitu ya saudara. Kasih yang tidak pura-pura mendatangkan kedamaian dan kekuatan bagi orang yang mengamalkannya. Dia tidak perlu mencatat kebohongan yang dia katakan. Dia tidak menggunakan energinya untuk menutupi apa yang dia telah bohong sana, bohong sini, saudara. Karena dia hidup dalam kasih yang tidak pura-pura, terbuka dengan Bapa, dia bisa hidup jujur dengan orang lain. Kasih dan kebenaran berjalan bersamaan, saudara. Jika aku benar dengan dia, maka segala sesuatunya akan baik antara aku dan bangsaku. Seorang Kristen yang belum dewasa dan kasihnya kepada Allah tidak bertumbuh, mungkin ia harus berpikir dia harus membuat orang lain terkesan dengan kasihnya. Kesalahan inilah yang mengubahnya menjadi pembohong, saudara. Dia mengakui sesuatu yang sebenarnya tidak dia praktekkan. Dia memainkan drama daripada menjalani kehidupan, ya, saudara. Mungkin contoh terbaik dari dosa ini terlihat dari pengalaman Ananias dan Safira. Mereka menjual sebidang tanah dan membawa sebagian uangnya kepada Tuhan. Namun mereka pengen orang lihat mereka mengasihi Tuhan dengan memberikan seluruhnya. Nah, dosa pasangan ini bukanlah karena mereka mengambil uang dari Allah, karena Petrus dengan jelas menyatakan bahwa merekalah yang berhak untuk membuang uang tersebut. Karena dia tahu Tuhan mengasihinya dan menerimanya, dia tidak berusaha membuat orang lain terkesan. Dia mengasihi Tuhan, karena itu dia mengasihi rekan-rekan Kristennya dengan tidak pura-pura, saudara. Nah, sebagai contoh, nilai Jerry jauh di bawah kinerja biasanya. Dan terlebih lagi kesehatannya tampaknya menurun. Teman sekamarnya barunya mengkhawatirkannya dan akhirnya membujuknya untuk berbicara dengan psikolog kampus. Saya sendiri tidak bisa memahaminya, Jerry mengakui. Tahun lalu saya melewati sekolah dengan berlayar, lancar. Sekarang ini seperti berperang. Kamu tidak mengalami masalah dengan teman sekamar barumu? Tanya konselor. Jerry tidak langsung menjawab, dan hal ini memberikan petunjuk kepada konselor. Nah, saudara, ini penting. Jerry, apakah kamu berkonsentrasi untuk menjalani hidupmu sebagai murid yang baik, atau membuat teman sekamar barumu terkesan dengan kemampuanmu? Oh, ternyata masalahnya dia pengen orang lihat dia terkesan, akhirnya dia mencoba sesuatu yang sulit, drama, akhirnya membuat dia itu capek gitu loh. Ya, kurasa itu aja, jawab Jerry sambil menghela napas. Saya sudah lelah berakting.
dan tidak punya cukup energi untuk hidup. Jadi acting itu sebenarnya menguras energi, saudara, ya. Keyakinan terhadap Tuhan dan kasih yang tidak pura-pura terhadap sesama merupakan dua tanda kedewasaan yang pasti akan terlihat ketika kasih kita kepada Bapa semakin sempurna. Yang pertama adalah kita tidak takut, yaitu keberanian. Yang kedua adalah kita mengasihi dengan tidak pura-pura, saudara, apa adanya. Yang ketiga adalah bagaimana kita tahu bahwa kasih kita terhadap Bapa di surga itu makin sempurna. Yang ketiga adalah kita taat, tapi taatnya bukan taat yang kepaksa, tetapi taat dengan penuh sukacita. Nah, bukan sekedar ketaatan, tetapi ketaatan yang penuh sukacita. Perintah-perintahnya tidak memberatkan di dalam 1 Yohanes 5:3. Saudara, segala sesuatu yang diciptakan kecuali manusia menaati kehendak Tuhan. Api, hujan, es, salju, uap, angin badai menggenapi firman-Nya. Di dalam kitab Yunus, Anda dapat melihat angin dan ombak, bahkan ikan besar menaati perintah Tuhan. Namun manusia, Nabi Yunus saat itu tidak menaatinya. Bahkan tumbuhan dan cacing kecil pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun Yunus sang nabi dengan keras kepala menginginkan jalannya sendiri. Nah, ketidaktaatan terhadap kehendak Allah adalah sebuah tragedi. Namun begitu juga dengan ketaatan yang enggan-enggan, soalnya taat tapi enggan-enggan, saudara. Tuhan tidak ingin kita tidak menaatinya, namun Dia juga tidak ingin kita menaatinya karena takut atau terpaksa. Jadi apa yang Paulus tulis tentang memberi, kalau kita memberi, saudara, juga berlaku dalam kehidupan. Jika kita memberi tapi kepaksa, saudara, mendingan jangan memberi, saudara. Memberi harus dengan sukacita, ya, karena pemberian itu harus tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, apa rahasia ketaatan yang penuh sukacita? Hal ini untuk menyadari bahwa kepatuhan adalah masalah keluarga. Ya, saudara. Kami melayani Bapa dengan penuh kasih dan membantu saudara-saudara kami di dalam Kristus. Kita dilahirkan dari Allah, kita mengasihi Tuhan, dan kita juga mengasihi anak-anak Tuhan, dan kita menunjukkan kasih ini dengan menaati perintah-perintah Allah. Ya, saudara, rahasianya itu adalah seperti kepatuhan di dalam keluarga, saudara. Seorang wanita mengunjungi kantor redaksi surat kabar berharap bisa menjual kepadanya beberapa puisi yang ditulisnya. Editor bertanya, "Tentang apa puisimu?" "Wah, itu tentang kasih." Ya, sembur sang penyair. Editor duduk kembali di kursinya berkata, "Baik, bacakan saya sebuah puisi. Dunia pasti membutuhkan lebih banyak kasih." Puisi yang dibacanya penuh dengan bulan serta sentimen-sentimen melekat lainnya, dan itu lebih dari yang bisa diterima oleh editor. "Maaf," katanya, "tetapi kamu tidak tahu apa arti kasih. Itu bukan cahaya bulan atau mawar, duduk di sepanjang hari di tempat tidur orang sakit, atau bekerja lembur agar anak-anak yang dapat memiliki sepatu baru. Dunia ini tidak membutuhkan kasih puitis Anda. Hal ini membutuhkan kasih praktis dan yang kuno." Jadi D.L. Moody sering berkata, setiap Alkitab harus disampul dengan kulit sepatu. Jadi apa artinya? Kita menunjukkan kasih kita kepada Allah bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan perbuatan yang sukarela, dengan yang penuh sukacita. Kita bukanlah budak yang menaati majikannya. Kita adalah anak-anak yang menaati Bapa. Dan dosa kita adalah urusan keluarga sekarang. Salah satu ujian dalam pendewasaan kasih adalah sikap pribadi kita terhadap Alkitab, saudara. Nah, di sini karena di dalam Alkitab kita menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita untuk dinyatakan. Jadi saudara, kalau kita mau menemukan kehendak Tuhan terhadap kita apa, itu cuma ada di Alkitab, saudara. Nah, sikap kita terhadap Alkitab menentukan apakah kita dewasa di dalam kasih, ya. Orang yang belum diselamatkan menganggap Alkitab sebagai buku yang mustahil, buku yang bodoh, saudara. Ya, terutama karena dia tidak memahami pesan rohani di dalamnya. Orang Kristen yang belum dewasa menganggap pembelajaran Alkitab
itu sebagai beban. Pendalaman Alkitab itu sebagai beban, saudara. Wah, harus ini, harus ini. Bukan, saudara. Jadi dia seperti anak kecil yang sedang belajar untuk taat dan bertanya, mengapa saya harus melakukan ini? Bukankah lebih baik saya melakukan ini? Ini boleh dilakukan nggak? Itu boleh nggak? Orang Kristen boleh begini nggak? Nah, namun seorang Kristen yang mengenal kasih Allah yang sempurna, mendapati dirinya, dia pasti akan menikmati firman Allah dan benar-benar mengasihinya. Dia tidak membaca Alkitab sebagai buku teks yang susah, saudara, tetapi sebagai surat kasih. Saudara, pasal terpanjang dalam Alkitab adalah Mazmur 119 dan temanya adalah firman Tuhan. Setiap ayat kecuali dua, Mazmur ayat ke-122 dan 132, selalu menyebutkan firman Tuhan dalam sinonim yang lain, seperti hukum, perintah, seperti aku suka tita-titamu, dan seterusnya, saudara. Itu semuanya sebenarnya adalah firman yang disinonimkan secara akrostik di dalam Mazmur 119. Namun yang menarik adalah pemazmur menyukai firman Tuhan dan senang juga menceritakannya kepada kita. Oh, betapa aku mengasihi hukum-Mu. Ia bersukacita karena hukum dan menyukainya. Firman-Mu adalah madu menurut seleranya. Bahkan ia mengubah hukum Allah menjadi sebuah nyanyian. Ketetapan-ketetapan-Mu lah yang menjadi nyanyianku di rumah ziarahku. Nah, saudara, bayangkan mengubah hukum menjadi lagu. Misalkan simfoni lokal menyajikan konser kode lalu lintas atau peraturan kitab undang-undang hukum yang diiringi musik, saudara. Nah, kebanyakan dari kita tidak menganggap hukum sebagai sumber nyanyian sukacita. Namun inilah cara pemazmur memandang hukum Allah. Karena dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi firman Tuhan. Dan karena itu dia menaati firman Tuhan dengan sukacita. Perintah Allah sebenarnya tidak berat dan memberatkan kita. Sama seperti seorang putra atau putri yang penuh kasih dengan senang hati menaati perintah ayahnya, demikian pula seorang Kristen dengan kasih yang sempurna, dengan penuh sukacita menaati perintah Allah. Sampai di sini kita bisa mengulas dan memahami makna praktis kasih yang mendewasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kasih kita terhadap Bapa semakin matang, semakin sempurna, semakin lengkap, pertama kita mempunyai keberanian dan tidak takut apapun lagi, saudara. Kedua, kita akan tidak pura-pura terhadap orang lain atau tidak takut ditolak lagi, saudara. Ya. Nah, ketiga, kita mempunyai sikap baru terhadap firman Tuhan, yaitu kita akan cinta sama firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan adalah ungkapan kasih Allah dan kita senang untuk menaatinya. Jadi keyakinan terhadap Tuhan, kasih yang tidak pura-pura terhadap sesama, dan ketaatan yang penuh sukacita adalah tanda kasih yang sempurna dan unsur-unsur yang membentuk kehidupan Kristen yang bahagia, saudara. Kita juga dapat melihat bagaimana dosa menghancurkan semua ini. Ketika kita tidak menaati Tuhan, kita akan hilang percaya kepadanya. Jika kita tidak segera mengakui dosa kita dan meminta pengampunannya, kita harus mulai berpura-pura untuk menutupinya. Ketidaktaatan mengarah pada ketidakjujuran atau kepura-puraan, dan keduanya menjauhkan kita dari firman Tuhan. Daripada membaca firman dengan sukacita untuk mengetahui kehendak Bapa, orang yang mulai pura-pura akan mengabaikan firman atau tidak mungkin membacanya secara rutin, saudara. Ya, saudara, beban agama, yaitu manusia berusaha menyenangkan Allah dengan kekuatannya sendiri, adalah beban yang menyedihkan. Tetapi kuk yang Kristus bebankan kepada kita tidak memberatkan sama sekali. Kasih meringankan beban. Yakub harus bekerja selama 7 tahun untuk memenangkan wanita yang dikasihinya. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa hanya beberapa hari saja ia merasa kasihnya terhadap wanita itu. Jadi, kasih yang sempurna menghasilkan ketaatan yang penuh sukacita. Saudara, apakah saya membuat hal-hal ini itu susah? Enggak, saudara. Kenapa? Karena saya melakukannya dengan penuh sukacita, saudara. Jika saya tidak melakukannya dengan
sukacita, pasti saya akan rasakan ini sebagai beban saudara. Jadi kasih yang sempurna akan menghasilkan ketaatan yang penuh sukacita. Nah saudara, ada tanda keempat yang merupakan tanda apakah kasih kita terhadap Bapa itu sudah sempurna, yaitu kita akan kemenangan saudara. Nah, jadi dewi kemenangan Yunani adalah Nikai. Nah, bacanya Nikai saudara. Sorry. Nama rudal udara Amerika Serikat. Keduanya diberi nama, kata Yunani adalah Nikai, yang berarti kemenangan. Namun apa hubungannya kemenangan dengan kasih yang semakin matang? Umat Kristen hidup di dunia nyata dan dihadapkan pada rintangan yang berat. Tidak mudah untuk menaati Tuhan. Jauh lebih mudah untuk hanyut bersama dunia, tidak menaatinya, dan melakukan urusan kita sendiri, saudara. Namun orang Kristen yang dilahirkan dari Allah, artinya dia mempunyai sifat Tuhan di dalam dirinya, dan tidak mungkin sifat Tuhan itu tidak menaati Tuhan. Nah, sebab apapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jika sifat lama mengendalikan kita, kita tidak menaati Tuhan, tetapi jika sifat baru yang mengendalikan, kita menaati Tuhan. Dunia ini mengacu pada sifat lama dan berusaha menjadikan perintah-perintah Allah tampak menjadi beban. Kemenangan kita adalah yang tadi hasil dari apa? Iman saudara. Dan kita bertumbuh dalam iman seiring kita bertumbuh dalam kasih. Karena kalau Anda mengasihi orang, iman Anda akan bertumbuh otomatis. Semakin Anda mengasihi seseorang, semakin mudah Anda percaya kepadanya. Semakin sempurna kasih kita kepada Kristus, semakin juga sempurna kepercayaan kita kepada Kristus. Karena iman dan kasih menjadi matang bersama-sama. Jadi kalau kita mulai mengasihi, kita mulai percaya kepada Dia. Ya. Kata mengatasi adalah kata favorit Yohanes. Dia menggunakannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14 sehubungan dengan mengalahkan iblis. Dia menggunakannya 7 kali dalam kitab Wahyu untuk menggambarkan orang percaya dan berkat yang mereka terima. Ia tidak menggambarkan suatu kelompok orang percaya secara khusus. Sebaliknya, ia menggunakan kata pemenang sebagai nama orang Kristen sejati. Saudara, karena kita dilahirkan dari Allah, kita adalah pemenang. Kita diberitahu bahwa seorang prajurit di pasukan Alexander Agung tidak berani bertindak dalam pertempuran. Ketika dia seharusnya maju, dia malah tertinggal di belakang. Maka jenderal besar itu mendekatinya, yaitu Alexander Agung, dan bertanya, "Siapa namamu prajurit?" Pria itu menjawab, "Nama saya Alexander." Jenderal itu menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, "Prajurit, masuklah ke sana dan bertarung atau ganti namamu." Siapa nama kita? Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Alexander Agung ingin namanya menjadi simbol keberanian. Tetapi nama kita membawa jaminan kemenangan. Dilahirkan dari Allah berarti ikut serta dalam kemenangan Kristus. Jadi kita bertempur bukan dari pertempuran ini menang atau kalah, tapi kita pasti menang dari kemenangan. Yang paling penting itu iman saudara. Ini adalah kemenangan iman, tetapi iman pada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, Putra Allah. Orang yang mengalahkan dunia, orang yang menang adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan iman pada diri kita sendiri, namun iman pada Yesus Kristus yang memberi kita kemenangan. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, tetapi tetaplah sukacita karena aku telah mengalahkan dunia, saudara. Jadi identifikasi dengan Kristus dalam kemenangannya mengingatkan kita beberapa kali saat kita membaca apa adanya dalam surat Yohanes. Sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia. Yesus menang, kita pun menang. Yang penting iman kita terhadap Dia itu harus solid, saudara. Kita harus berjalan di dalam terang, sama seperti Dia berada dalam terang. Jika kita mengaku tinggal di dalam Dia, maka kita harus berperilaku seperti Dia berperilaku. Anak-anaknya akan berada di bumi seperti Dia di surga. Kita hanya perlu mengklaim posisi luar biasa ini dengan iman, saudara. Dan iman itu timbul dari apa? Pembelajaran firman Tuhan.
Ketika Yesus Kristus mati, kita mati bersama dia. Dan Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus. Ketika Yesus dikuburkan, kita dikuburkan bersama dia. Tetapi ketika dia bangkit, kita juga bangkit bersama dia. Sebab itu, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian pula kita juga akan dibangkitkan, saudara. Dan ketika Kristus naik ke surga, kita juga akan naik ke surga bersamanya. Dan sekarang dia duduk bersamanya di surga. Ketika Kristus Yesus kembali, kita akan berbagi kemuliaannya. Jadi apa yang ada di dalam Yesus akan ada di dalam kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Dan semua ayat ini menggambarkan posisi rohani kita di dalam Kristus, saudara. Jadi udah pasti menang gitu, saudara. Ya, ketika kita mengklaim posisi ini, posisi victory ini, kita ikut ambil bagian dalam kemenangannya. Ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian, dia mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh mengatasi segala pemerintahan dan kekuasaan dan segala nama yang dapat disebut. Dia mendudukan segala sesuatu di bawah kakinya, dan kita dapat klaim itu, saudara. Ya, kemenangan itu. Artinya, secara posisi, setiap anak Tuhan mempunyai hak istimewa untuk duduk jauh di atas semua musuhnya. Tempat duduk seseorang menentukan seberapa besar wewenang yang dapat ia jalankan. Orang yang duduk di kursi manajer mempunyai wewenang terbatas. Orang yang duduk di kursi wakil presiden mempunyai kendali lebih besar. Namun orang di belakang meja yang diberi tanda presiden atau direktur mempunyai wewenang paling besar. Dimanapun dia berada, di pabrik, di kantor, dia dihormati, dipatuhi karena di mana dia duduk. Kekuasaannya ditentukan oleh kedudukan, bukan oleh penampilan pribadi atau perasaannya. Begitu pula, saudara, dengan anak Tuhan. Otoritas anak Tuhan itu ditentukan oleh kedudukannya di dalam Kristus. Ketika dia mempercayai Kristus, dia diidentifikasikan dengannya melalui Roh Kudus dan dijadikan anggota tubuhnya. Kehidupan namanya telah dikuburkan dan telah dibangkitkan menuju kehidupan baru yang penuh kemuliaan. Di dalam Kristus, dia duduk di atas tahta alam semesta, saudara. Itu posisi kita, saudara. Jadi, seorang veteran perang saudara biasa mengembara di satu tempat ke tempat lainnya, meminta tempat tidur dan makan, serta selalu membicarakan temannya, Mr. Lincoln. Karena cedera yang dialaminya, ia tidak dapat memiliki pekerjaan tetap. Tapi selama dia bisa melanjutkan, dia akan ngobrol tentang presiden kekasihnya. Anda mengatakan bahwa Anda mengenal Tuan Lincoln, bahas seorang pengamat yang skeptis pada suatu hari. Saya tidak begitu yakin Anda mengenal dia. Buktikan itu. Oh, orang tua itu menjawab, wah, tentu saja saya bisa membuktikannya. Sebenarnya saya punya selembar kertas di sini yang ditandatangani sendiri oleh Tuan Lincoln dan diberikan kepada saya. Dari dompet lamanya, pria tersebut mengeluarkan selembar kertas yang terlipat banyak dan menunjukkannya kepada pria tersebut. Saya tidak terlalu suka membaca, dia meminta maaf, tetapi saya tahu itu adalah tanda tangan Tuan Lincoln. Astaga, tahukah kamu apa yang kamu punya di sini? Salah satu yang melihat bertanya, Anda mendapat dana pensiun federal yang besar yang disahkan oleh Presiden Lincoln. Anda tidak perlu berjalan seperti pengemis miskin. Tuan Lincoln telah membuatmu kaya. Saudara, ya kan? Mengutip apa yang Yohanes tulis, kamu orang Kristen tidak harus berjalan dalam kekalahan di dunia ini, saudara. Karena Yesus Kristus telah menjadikan kamu sebagai pemenang. Dia telah mengalahkan setiap musuh dan Anda ikut ambil bagian dalam kemenangannya. Sekarang, saudara, bagaimana meraihnya? Dengan iman, saudara. Ya, kuncinya tentu saja adalah iman. Namun ini selalu menjadi kunci kemenangan dari Tuhan. Pria dan hebat yang disebutkan dalam Ibrani 11, semuanya meraih kemenangan mereka karena iman. Karena iman Abraham, karena iman Habel, karena iman Nuh, karena iman. Mereka hanya apa, saudara? Percaya pada firman Tuhan, Alkitab, dan bertindak berdasarkan firman-Nya. Itu aja, saudara. Dan dia menghormati iman mereka dan memberi mereka kemenangan.
Jadi iman bukan sekedar mengatakan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah benar. Iman yang sejati adalah bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan karena itu benar. Ada yang mengatakan bahwa iman bukanlah percaya meski ada buktinya, tetapi taat meski ada konsekuensinya, saudara. Jadi Anda harus hajar aja. Kalau misalnya dikasih tahu bahwa kalau Anda ngalah, Anda akan menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar di dunia ini, ya ngalah aja, saudara. Itu pasti benar firman Tuhan. Iman yang menang bukan hasil dari kasih yang semakin dewasa, tetapi semakin banyak kita belajar firman Tuhan, saudara. Semakin baik kita mengenal dan mengasihi Yesus Kristus, semakin mudah kita mempercayakan kebutuhan dan perjuangan hidup kita kepadanya. Penting agar kasih yang matang ini menjadi hal yang rutin dan praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jadi ada 4 hal bukti bahwa kasih kita bertumbuh terhadap Allah Bapa. Pertama, kita tidak takut, saudara. Kalau takut berarti kita tidak mengasihi Dia, kita tidak percaya sama Dia. Kedua itu kita tidak pura-pura. Ya. Ketiga itu kita taat, tapi taatnya itu sukacita, saudara, bukan taat yang beban. Dan yang keempat itu kita mengklaim kemenangan di dalam Kristus Yesus. Oke? Nah, saudara, sebagai penutup, bagaimana kita orang Kristen bisa merasakan kasih seperti ini dan berkah yang mengalir darinya? Ya. Pertama, saudara, kasih seperti ini harus dipupuk. Jadi perlu bisa bertumbuh, saudara. Ini bukan hasil persahabatan yang untung-untungan. Sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seorang beriman bisa kembali ke dunia melalui tahapan. Pertama, persahabatan dengan dunia. Pertama, diakui oleh dunia. Akhirnya dia mengasihi dunia. Dan terakhir, dia sama seperti dunia. Demikian pula hubungan dengan Kristus Yesus bertumbuh secara bertahap. Kita mulai dengan persahabatan dengan Kristus. Abraham adalah sahabat Tuhan karena dia memisahkan diri dari dunia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kehidupannya memang gak sempurna, banyak dosa, saudara, ya kan? Ya. Namun ketika dia berdosa, dia mengaku dan langsung kembali berjalan bersama Tuhan. Jadi orang Kristen bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi orang yang bisa tahu itu dosa dan bangkit lagi, dia bertobat dan mulai untuk tidak melakukan dosa itu lagi, saudara. Dosa masih, saudara. Persahabatan ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi saat kita bersahabat dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, saudara, berdoa, pendalaman Alkitab nih, bersekutu dengan umat Tuhan, rahmat Kristen akan mulai terlihat dalam diri kita. Pikiran kita akan menjadi lebih bersih, saudara. Percakapan kita itu lebih berbobot, saudara. Hasrat kita akan menjadi lebih sehat. Namun kita tidak akan berubah total secara tiba-tiba. Ini akan menjadi proses bertahap. Jadi persahabatan kita dengan Yesus Kristus dan menjadi seperti Dia akan menuntun kasih yang lebih dalam kepada Kristus. Pada tingkat manusia, persahabatan seringkali mengarah pada kasih. Pada tingkat ilahi, persahabatan dengan Kristus harus mengarah pada kasih. Kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi firman Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita, dan roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita menjadikan kasih ini semakin nyata bagi kita. Lebih jauh lagi, kasih ini diwujudkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasih Kristen itu bukan emosi. Wah, saya mengasihi Dia emosi. Itu adalah pengabdian permanen. Hasrat mendalam untuk menyenangkan Kristus saja dan melakukan kehendak-Nya. Jadi semakin kita mengenal Dia, semakin baik kita mengasihi Dia. Dan semakin baik kita mengasihi Dia, kita akan menjadi seperti Dia. Jadi harus pengetahuan dulu, saudara. Pengetahuan akan menghasilkan kasih. Kasih akan menjadi kita seperti Dia, yaitu menjadi serupa dan gambar anak-Nya. Tentu saja kita tidak akan sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus sampai kita melihat Dia. Namun kita harus mulai prosesnya sekarang. Ini adalah cara hidup yang menyenangkan, saudara. Ketika kasih Tuhan disempurnakan dalam kita, kita mempunyai keberanian terhadapnya.
Tidak hidup dalam ketakutan. Karena rasa takut telah dihilangkan, kita bisa jujur, terbuka, tidak perlu berpura-pura. Karena rasa takut telah hilang, ketaatan kita terhadap perintahnya lahir dari kasih. Karena itu bisa dilakukan dengan sukacita, bukan teror atau beban. Dan kita akan mendapati perintah-perintahnya tidak memberatkan. Dan akhirnya, dengan hidup dalam suasana kasih yang tidak pura-pura, dan ketaatan yang penuh sukacita, kita mampu menghadapi dunia dengan iman yang berkemenangan dan mampu mengatasinya, bukan dikalahkan oleh dunia. Tempat untuk memulai bukan pengalaman yang berani atau dramatis. Tempat untuk memulai memupuk kasih ini adalah tempat berdoa yang tenang dan pribadi. Di situ Petrus ingin memberi nyawanya demi Yesus, namun ketika dia diminta untuk berdoa, Petrus tertidur. Nah saudara, untuk memulai ini tidak instan, tetapi percaya satu hal ini. Anda tidak akan rasa takut lagi, Anda tidak akan berpura-pura. Kita mulai hari kita dengan membaca firman, merenung firman, menyembah Kristus dalam doa dan pujian, kita akan mengalami kasih yang sempurna ini. Cari tempat yang tenang saudara. Ketika hal itu dimulai, dia akan mengetahuinya. Orang lain akan mengetahuinya. Hidupnya akan ditandai dengan saudara, keberanian, kasih yang tidak pura-pura, ketaatan yang penuh sukacita, dan kemenangan saudara. Jadi hari ini penting sekali saudara, ya. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengakhiri kitab 1 Yohanes minggu depan, yaitu apa yang Anda ketahui dengan pasti. Habis itu kita mulai 3 apologetik tentang pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati.